Maka setelah pandemi COVID ini agak mereda, kita bersepakat untuk melaksanakan yang namanya tatanan baru normal aman COVID-19 atau istilah kerennya new normal. Tapi boleh kita catat, new normal itu bukan berarti kita sudah normal. Artinya kita sudah boleh melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan standar protokol kesehatan. Jadi kita merubah pola hidup sesuai dengan standar protokol kesehatan. Ini yang wajib kita informasikan kepada seluruh. Kemudian kalau ini bisa berhasil kita laksanakan, kita harus berpikir dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita harus berinovasi untuk masa yang benar. Bagaimana perputaran ekonomi yang melambat, UMKM yang bisa kita hidupkan kembali. Dan kalau bicara kecamatan, Barangin termasuk daerah yang potensi untuk bisa meningkatkan ekonominya kembali. Karena kalau bicara lahan pertanian, Barangin cukup luas. Dan ini potensi yang harus bisa kita garap. Ini inovasi yang harus kita lakukan dalam menggerakkan ekonomi kita untuk masa yang akan datang. UMKM. Karena Barangin juga heterogen. Jadi juga banyak pengrajin, banyak buruh, dan ini bercampur semuanya. Jadi ini yang harus dikaji. Pada camat yang baru kami menghimbau ini koordinasi dengan desa dan lurah. Bagaimana membuat inovasi-inovasi baru, termasuk pelaksanaan APBDes, dana kelurahan. Sekarang sudah ada dana APBDes, dana kelurahan. Bagaimana dana-dana tersebut juga bisa menyelesaikan permasalahan UMKM dan ekonomi kerakyatan yang lumpuh karena COVID tersebut. Ya, APBDes 2021 ini koordinasi harus dijalankan terus. Jadi desa, kelurahan harus punya strategi khusus. Strategi khusus. Kalau APBDes itu kami yakin itu tiap tahun pasti akan selesai dan habis. Panjang waktunya bisa dilaksanakan. Ini barang habis. Cuma bagaimana uang habis ini terasa manfaatnya oleh masyarakat. Ini memang dibutuhkan inovasi. Dengan pandemi inilah mungkin kita bisa berpikir bagaimana kita bisa berinovasi meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Memang kuncinya berkoordinasi dengan baik. Kami yakin desa juga tidak bisa berpikir sendiri. Kelurahan juga tidak bisa berpikir sendiri. Harus ada koordinasi dengan kecamatan bagaimana membuat program-program yang bisa menginisiasi pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Karena desa dan kelurahan juga punya keterbatasan SDM. Sebab itu nanti kita akan buat perwaku yang akan mengatur nanti dana desa termasuk juga kelurahan, bagaimana persentase apakah itu untuk ekonomi kerakyatan, bidang pariwisata dan hal-hal lain yang kira-kira berinisiasi untuk menginovasi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jadi kita atur nanti. Supaya Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah tidak bertanya-tanya lagi. Kami lagi melaksanakan inovasi Pak, tapi regulasinya ada. Regulasi sudah ada di pusat, tapi payung hukum yang bersifat global. Desa dan Lurah masih agak ragu. Kalau tidak ada yang teknis kami takut Pak, kita depresi Solo kejaksaan dan lain sebagainya. Kalau butuh yang teknis kita buatkan. Harapannya dengan ada dana desa dan kelurahan itu tentu harapannya ekonomi lebih bergerak lagi daripada PDSB. Walaupun uangnya itu asalnya sama. Melalui APBD kan, melalui APBN itu semua uang negara. Dulu sebelum ada dana APBD kita juga membangun. Sebelum ada dana kelurahan kita juga bisa membangun. Kenapa dirubah pola tersebut? Supaya memang uang itu berputar di desa dan kelurahan tersebut. Dengan cara swakelola, dengan cara pemanfaatan produk-produk atau unggulan-unggulan yang ada di desa tersebut. Ini tidak terlalu sulit mekanisme membangun. Dan ini dibutuhkan infrastruktur SDM yang cukup. Oleh sebab itu, tugas camat adalah berkoordinasi bersama-sama dengan desa, bagaimana memposisikan anggaran-anggaran tersebut supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat di desa dan kelurahan. Dan kalau bicara secara geografis, ini kecamatan Barangin ini cukup luas.
Jadi memang dibutuhkan yang agak energik. Kami melihat saudara Sebandi ini agak kecil-kecil tapi energik gitu. Makanya kami memilih beliau sebagai camat supaya energik ini bisa berlari ke sana sini, sampai ke Kolok Nantuo, sampai ke Lumintang, dan sampai ke daerah-daerah lain. Ini harapannya. Jadi jangan terlalu banyak di kantor. Dan karena camat fungsinya adalah koordinasi mewakili pemerintah kota di kecamatan yang ada. Jadi itu harapannya, dan kami yakin dengan koordinasi yang baik, dengan inovasi yang kita lakukan, dengan pandemi ini mungkin kita bisa berinisiasi untuk berinovasi untuk melakukan evaluasi dan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat kita. Kemudian kepada PLT kami ucapkan terima kasih yang telah bertugas selama ini. Kami yakin apa yang sudah dilakukan tentu banyak mendukung program pemerintah sehingga bermanfaat untuk menjalankan roda pemerintah di masa transisi. Dan supaya apa yang beliau lakukan dapat dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu saja dari kami. Banyak maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami berharap dengan adanya camat yang baru, kita semua kata seiring sejalan bagaimana kita membangun, menggerakkan roda-roda pemerintahan dan menjalankan ekonomi di Kecamatan Barangin ini dengan lebih banyak lagi untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.